Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6651 sampai bab 6660. Setelah mengunci ladang minyak Kansel, sekelompok orang di Eropa Utara segera menyusun pembagian kerja selanjutnya. Tugas Duncan adalah terus melatih model AI, sekaligus memerintahkan model AI menyaring perusahaan industri dan pertambangan di seluruh Afrika sesuai dengan idenya sebelumnya. Karena Duncan telah menilai sebelumnya bahwa lokasi perkumpulan penghancuran King kemungkinan besar adalah perusahaan skala besar yang relatif terjamin seperti perusahaan industri dan pertambangan. Hanya dengan cara ini ribuan tentara mati dan keluarganya dapat disembunyikan. Ada banyak perusahaan sebesar ini. Jadi dia harus menggunakan banyak kriteria lain untuk menyaringnya. Seperti perusahaan ternama, perusahaan dengan penyertaan modal ternama internasional, serta berbagai kecelakaan yang terjadi sepanjang hari, yang sering diberitakan atau dikritik, karena berita positif atau negatif yang menjadi perhatian pemerintah daerah pada dasarnya dapat mempengaruhi terlebih dahulu. Sekarang dia memiliki data citra satelit Skyline 10 tahun. Dia dapat menganalisis kecurigaan mencurigakan berdasarkan perubahan citra satelit perusahaan target sekarang dan dalam 10 tahun terakhir, serta mengidentifikasi peluang bagi tentara mati lainnya untuk ditempatkan. Dari nol, ada banyak hal yang harus dilakukan. Hugo yang berpengalaman berkecimpung di bidang teknologi komunikasi, mulai memilah bisnis Skyline yang ada. Skyline juga sangat membantu perkembangan Istana Wanlong di Timur Tengah dan kekuatan lain di sekitarnya. Dengan model AI yang melakukan restorasi resolusi tinggi pada gambar, bahkan jika lawan memasang mortir kecil di posisinya, itu dapat terlihat dengan jelas. Sedangkan Charlie, dia ingin menunggu sampai pos tentara mati berikutnya tidak terkunci, lalu pergi dan mengejutkan perkumpulan penghancuran King. Sebelum stasiun tentara mati ditemukan, dia berencana membawa Vera dalam perjalanan ke Eropa Utara. Karena dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin membawa Vera melihat aurora. Meski daratan Eropa Utara tidak terlalu luas, namun bagian utaranya merupakan sebidang tanah sempit seperti ekor kecebong dan membentang ribuan kilometer. Charlie dan Vera memutuskan pergi ke salah satu kota bernama Lingen, yang sangat dekat dengan lingkaran Arktik. Ini adalah tempat yang bagus untuk menyaksikan aurora. Jarak dari kota Oslo ke Eropa Utara adalah 1000 kilometer. Pesawat menjadi alat transportasi terbaik. Namun Vera sepertinya tidak tertarik untuk terbang. Dia menyarankan kepada Charlie untuk berkendara ke sana. Bagian utara Eropa Utara berpenduduk jarang dan kondisi jalan sangat mulus. 1000 kilometer dapat dicapai dalam waktu sekitar 10 jam. Mereka berbeda dari orang biasa. Mengemudi atau naik mobil beberapa jam tidak menjadi masalah, meski waktunya tidak terlalu banyak. Namun bagian utara Eropa Utara berpenduduk jarang dan tidak banyak penerbangan. Apalagi, meskipun Anda tiba di kota besar di utara, Anda tetap harus menyewa mobil dan berkendara ke kota kecil di mana Anda bisa menyaksikan aurora secara bersama-sama. Waktu yang dikonsumsi kemungkinan besar akan memakan waktu lebih lama dibandingkan saat mengemudi. Sehingga mereka memutuskan untuk mengemudikan kendaraan off-road terakhir kali. Untuk menghemat waktu, Charlie berangkat setelah makan malam. Setelah lebih dari 10 jam berkendara, diperkirakan tiba pada siang hari berikutnya. Lingen sudah dekat dengan lingkaran Arktik. Siang hari juga sudah berakhir. Waktunya sangat singkat sehingga bisa diabaikan. Jadi tidak masalah jam berapa sekarang. Sebelum berangkat, dia pergi menemui Helena dan menceritakan rencana perjalanannya beberapa hari ke depan. Lalu meminta untuk menjaga paman keduanya, Duncan, Hugo dan lainnya. Helena sedikit terkejut saat mendengar Charlie mengajak Vera melihat aurora di Eropa Utara. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Charlie begitu memperhatikan gadis berusia 17 atau 18 tahun di sebelahnya. Terlebih lagi, meskipun itu adalah masalah yang sangat penting, mereka semua membawa bersama mereka. Dia selalu merasa bahwa hubungan keduanya tidak sederhana.
Tetapi ketika mengira pihak lain baru berusia 17 atau 18 tahun, dia merasa terlalu banyak berpikir. Jadi, dia berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade, Tuan Aker dan yang lainnya ada di sini. Saya dan anggota keluarga kerajaan lainnya akan menjaga mereka dengan baik." Oleh karena itu, Helena menambahkan, "Ngomong-ngomong, Tuan Wade, keluarga kerajaan Nordik memiliki rumah liburan di Lingen. Rumah itu dibangun oleh ayah nenek saya ketika dia masih muda. Itu adalah tempat terbaik untuk melihat aurora, dan memiliki radius beberapa kilometer. Semuanya merupakan wilayah kerajaan, dan tidak ada orang lain yang akan mengganggu Anda. Pemeliharaan telah dilakukan selama ini. Jika Anda tidak setuju, Anda dapat mengajak Nona Lafor untuk tinggal. Di sana bersih. Jika Anda merasa kedinginan, Anda hanya perlu menyalakan perapian." Charlie tidak menyangka keluarga kerajaan Nordik memiliki rumah peristirahatan di kota yang dia tuju. Kedengarannya akan jauh lebih mudah. Jadi dia berkata, "Saya akan bertanya pada Vera apa yang dia inginkan nanti." Helena mengangguk dan berkata, "Tuan Wade, tunggu sebentar. Saya akan meminta seseorang mengambilkan kunci di sana. Anda bisa berbicara dengan Nona Lafor di jalan. Jika dia tertarik, kalian berdua bisa langsung pergi." Charlie merasa tawaran Helena sangat masuk akal, sehingga dia tidak sopan lagi. Helena segera meminta pengurus rumah tangga untuk membawanya satu set kunci. Pengurus rumah tangga keluarga bahwa rumah peristirahatan yang disebutkan Helena sebenarnya adalah sebuah rumah yang terletak di sebuah bukit di luar Lingen. Istana itu seluruhnya berupa bukit dan sekitarnya besar. Sebidang tanah ini dimiliki oleh keluarga kerajaan Nordik. Pada tahun-tahun awal, keluarga kerajaan Nordik memiliki kekuasaan yang lebih besar dan situasi ekonomi yang relatif longgar. Namun harga tanah di Nordik Utara rendah. Agar putrinya dapat melihat aurora dengan mudah, kemudian sebuah villa liburan bergaya Nordik dibangun. Karena villa liburan itu membawa banyak kenangan masa kecil Ratu Tua. Meskipun keluarga kerajaan Nordik telah mengalami banyak kemunduran dalam beberapa dekade berikutnya, mereka selalu menjaga villa liburan dengan sangat baik. Mereka sering mengajak Helena muda pergi bersama keluarga. Charlie menerima kuncinya, mengambil beberapa pakaian ganti dengan Vera, dan kemudian keluar istana. Pusat data kebetulan berada di utara kota Oslo. Kaiden, Duncan dan Hugo semuanya ada di sini. Jadi Charlie dan Vera mampir. Charlie menyapa beberapa orang dan meminta mereka pergi ke Helena untuk hal-hal kecil dan kepadanya untuk hal-hal besar. Sebelum pergi, Hugo menemui Charlie dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda." Charlie bertanya kepadanya, "Ada apa, saudara?" Hugo berkata, "Dalam 2 hari terakhir, saya telah meninjau secara kasar situasi perangkat lunak, perangkat keras, dan basis data Skyline. Saya menemukan bahwa sejak SpaceX milik Mus mulai menjalankan bisnis peluncuran satelit komersial, Skyline telah menyerahkan penginderaan jarak jauhnya sendiri. Satelit yang diluncurkan oleh SpaceX dapat dianggap sebagai pelanggan paling awal SpaceX dan pelanggan yang paling mendukungnya. Mereka selalu memiliki hubungan kerja yang sama yang erat dengan SpaceX. Saya ingin bertanya, apakah Anda dapat menyapanya Skyline dan mengirim ribuan orang?" Satelit komunikasi Dragon Palace berafiliasi dengan Skyline, dan melalui kemitraan mendalam Skyline dengan SpaceX milik Mus, SpaceX membantu meluncurkan satelit komunikasi kita keluar angkasa. Hugo menambahkan, bagaimanapun, peluncuran satelit masih merupakan bidang yang dikontrol dengan sangat ketat, dan ambang peluncurannya sangat tinggi. Tidak kurang dari 10,000 perusahaan di dunia yang dapat memproduksi berbagai satelit, tetapi mereka tidak menyediakan layanan peluncuran satelit untuk pihak ketiga. Dan jumlah perusahaan yang meluncurkan satelit ke orbit hanya 10. Banyak juga persyaratan bagi perusahaan pemilik satelit, dan persyaratan kualifikasi yang harus ditinjau. Jika tidak ada perusahaan afiliasi yang cocok, satelit Istana Wanlong harus menemukan cangkang baru di masa depan. Perusahaan tersebut berafiliasi, dan kemitraan antara perusahaan baru dan perusahaan seperti SpaceX perlu dibangun kembali. Ini jelas tidak senyaman berafiliasi langsung dengan Skyline. Setelah mendengar penjelasannya, Charlie mengangguk sedikit dan berkata, "Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Saya akan berkomunikasi dengan orang yang bertanggung jawab." "Saudara, apakah Anda memiliki kebutuhan lain?" Hugo berpikir sejenak dan berkata,
Jika masalah peluncuran satelit, saya ingin menambah jumlah satelit menjadi lebih dari 30. Satelit komunikasi saat ini telah diperkecil dengan sangat baik, dan biayanya relatif rendah. Bahkan satelit Starlink SpaceX harganya masing-masing hanya beberapa ratus ribu dolar. Di masa depan, jumlah total satelit Starlink akan lebih dari 10,000 atau bahkan 30,000 atau 40,000. Namun, mereka menghadapi pengguna global untuk masalah akses internet. Puluhan satelit rendah bumi sudah cukup. Charlie mengangguk dan berkata, sejak saya mendapatkan data Skyline, ekspektasi saya terhadap satelit memang semakin meningkat. Selama kita bisa mencapai hasil yang kita harapkan, jangankan meluncurkan puluhan satelit, meskipun kita perlu meluncurkan 10.000 satelit di depannya tidak ada masalah. Ayo, lakukan saja. Jika kamu butuh uang, aku akan menyediakannya. Jika kamu membutuhkan orang, aku akan membayarnya dan kamu dapat merekrutnya sendiri. Jika kamu membutuhkan koneksi, aku akan membantu Anda memantau. Kita akan mencoba meluncurkan satelit kami tahun depan. Hugo berkata dengan penuh semangat. Jika antrean peluncuran dapat dilompati, satelit kita akan dapat memasuki orbit pada kuartal pertama tahun depan. Satelit komunikasi itu sendiri tidak memiliki konten teknis yang tinggi. Seperti halnya membeli perangkat keras rakitan komputer, rantai pasokan dapat. Kesulitannya terletak pada peluncuran, penggunaan setelah peluncuran, dan adaptasi perangkat lunak. Ini adalah arah saya dan saya yakin saya bisa melakukannya dengan baik. Selain itu, saya telah menghubungi beberapa mantan teman sekelas di Amerika yang seusia dengan saya dan lebih tua. Mereka juga menghadapi masalah PHK dan pemotongan gaji. Saya mendengar dari mereka dan mengetahui bahwa jika gaji dan tunjangannya sesuai, mereka siap memulai kembali setelah menunggu orang lain menyelesaikannya. Saya ingin membentuk tim R&D dan online di Amerika Serikat yang bertanggung jawab mengembangkan sistem komunikasinya sendiri dan pekerjaan selanjutnya setelah satelit dimasukkan ke orbit. Charlie melihat bahwa Hugo telah menganalisisnya dengan sangat komprehensif dan harus percaya diri. Jadi dia berkata, saudara, kamu dapat melanjutkan dan melakukan hal-hal ini. Saya dapat menyiapkan dana modal Ventura di Amerika Serikat kapan saja. Kapan saatnya tiba, kamu bisa membangun perusahaan rintisan. Dan aku akan memberi malaikat sehingga kamu bisa merekrut semua mantan kolegamu dan bekerja sama. Hugo berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Wade, situasi keuangan saya sebelumnya sangat buruk. FBI dan Departemen Pajak dapat memeriksanya dengan sangat jelas. Tidak lama setelah saya meninggalkan Amerika Serikat, saya tiba-tiba menerima investasi malaikat, yang pasti akan membangkitkan semangat keturunan. Bagi saya, rekan-rekan lama saya pasti akan bingung. Mengapa Anda tidak membuka komunikasi bisnis satelit di Skyline saja, lalu membiarkan saya menjabat sebagai kepala resmi bisnis tersebut? Itu. Tapi mantan rekan saya juga tidak. Intinya adalah SpaceX tidak ragu. Mengemas komunikasi bisnis ke dalam Skyline adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Charlie sebelumnya. Namun melihat ke belakang, komunikasi satelit seperti penginderaan satelit jauh akan memainkan peran yang sangat penting di masa depan. Inilah saatnya untuk memperlakukannya sebagai hal yang penting dan mengoperasikannya dengan kekuatan yang segenap. Charlie berkata kepada Hugo, saran saudara sangat bagus. Skyline adalah perusahaan Amerika dan sekarang dikendalikan secara terbuka oleh keluarga Rothschild. Dalam struktur perusahaan ini, kami diposisikan secara unik untuk melakukan komunikasi satelit. Saya akan segera menerapkan masalah ini. Nanti, saya akan meminta Skyline mengungkapkannya kepada dunia luar. Mengatakan bahwa perusahaan berencana membangun departemen komunikasi baru, dan kemudian mengumumkan lowongan kerja saat itu. Setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu di sini, bro, aku akan meminta Skyline mengirimkanmu undangan wawancara. Kamu bisa langsung pergi ke Amerika untuk menjalani proses wawancara dengan mereka dan mulai bekerja. Hugo mengangguk penuh semangat dan berkata, baiklah Tuan Wade, setelah melewati proses wawancara, saya akan segera berkomunikasi dengan mantan rekan-rekan saya. Meski mereka semua sudah paruh baya, mereka telah mengalami berbagai krisis di tempat kerja. Sekarang saya berharap bisa bersaing lebih baik dari anak muda. Selama saya memberi mereka kesempatan, mereka pasti akan mampu menunjukkan level profesional terkuat mereka. Charlie mengangguk dan berkata, saudara, jangan khawatir.
Saya berbeda dengan pengusaha yang hanya mengejar keuntungan. Selama rekan-rekan melakukan pekerjaan dengan baik dan lebih tua, saya tidak akan memberhentikan karyawan atau memotong gaji. Dan saya akan memberi semua orang di lingkungan kerja yang stabil. Hugo berkata dengan cepat. Tuan Wade, saya tidak dapat mempercayai siapapun. Tapi saya dapat mempercayai Anda. Dengan kata-kata Anda, saya tidak perlu khawatir. Charlie bersenandung dan berkata, setelah saya pergi ke Skyline, saya akan meminta orang-orang dari Skyline untuk tidak ikut campur dalam bisnis yang menjadi tanggung jawab Anda. Tetapi saya juga tidak memberitahu rekan kerja Anda untuk siapa Anda bekerja. Jangan beritahu mereka bahwa sistem komunikasi satelit yang ingin mereka bangun terkait dengan Istana Wanlong. Hugo segera berjanji. Jangan khawatir, Tuan Wade. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengetahui rahasia ini. Charlie tersenyum dan berkata, bagian dari bisnis ini akan diserahkan kepada saudaraku mulai sekarang. Setelah itu, Charlie mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan berkendara ke utara bersama Vera. Dalam perjalanan, dia menelepon Steve Rothschild dan keadaan darurat tentang rencana bisnis komunikasi satelit. Harvey meminta untuk mengatur personel terkait dari Skyline Company untuk bertanggung jawab atas sambungan tersebut. Steve juga sangat bijaksana, mengetahui bahwa Charlie ingin mengembangkan komunikasi satelitnya sendiri di bawah naungan Skyline. Dia segera menyatakan, Tuan Wade, karena Anda ingin menempatkan bisnis Anda di Skyline, maka saya akan memberikannya terlebih dahulu. Skyline telah mengeluarkan $1 miliar AS untuk biaya penelitian dan pengembangan. Semua dana terkait komunikasi satelit akan berasal dari uang ini. Anda cukup meminta orang-orang Anda datang. Charlie tahu bahwa sejumlah kecil uang ini tidak berarti apa-apa bagi Steve. Segelas anggur yang dicampur dengan pil penyembuhan yang dia berikan padanya di Aurus Hill sebelumnya dapat ditukar dengan beberapa Skyline. Jadi tidak perlu mengikutinya. Dia sopan tentang jumlah uang yang kecil. Jadi dia berkata, oke, karena kamu bilang begitu. Tolong jaga dia di Amerika, dan aku tidak akan mengirimkannya. Steve berkata, baiklah Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan mengurus semuanya. Di malam yang gelap, Charlie dan Vera berkendara cepat di jalan menuju lingkaran Arktik. Vera di kursi penumpang bertanya kepada Charlie, Tuan, jika AI dapat menemukan lokasi lain dari perkumpulan penghancuran King di Afrika kali ini, apa rencana Anda? Charlie berpikir dan berkata, lebih baik berpura-pura masuk seperti sebelumnya dan membunuh gubernur di sana. Akan lebih baik jika kita bisa merekrut penjaga ksatria dan tentara mati di sana. Setelah mundur, ledakan stasiun. Vera berpikir sejenak dan berkata, Tuan Muda, saya merasa setidaknya ada pertemuan atau 20 tentara mati yang ditempatkan di perkumpulan penghancuran King di seluruh dunia. Atau bahkan lebih. Saat itu gratis. Tuan Muda membuat mereka lengah. Kali ini, Tuan Muda ingin mengalahkan mereka di timur dan barat. Tetapi kali ini ada dua kesulitan. Jika Victoria mengirim 3 tetua untuk menyergap di Nigeria terlebih dahulu, dan jika Tuan Muda masih berhasil dari stasiun lain, maka dia pasti akan memperkuat kewaspadaan semua stasiun di masa depan. Pemantauan kita diperkuat di mana-mana, dan penginderaan satelit jauh bahkan dapat digunakan. Dan Victoria mungkin sama. Pada titik ini, Vera berhenti sejenak dan kemudian berkata, berdasarkan kekuatan Tuan Muda, anak buah Victoria mungkin adalah satu-satunya 3 tetua yang bisa lebih kuat dari Tuan Muda. Termasuk dirinya. Hanya ada 4 dari mereka. Tentu saja, orang keempat ini tidak dapat bertahan. Dengan banyaknya stasiun. Selama stasiun yang dipilih oleh Tuan Muda tidak memiliki 4 orang, mereka semua dapat datang dan pergi dengan bebas, singkirkan tentara mati dan penjaga ksatria itu setiap saat di masa depan. Langkah besar seperti itu pasti akan meninggalkan petunjuk mereka. Dengan begitu banyak orang, Tuan Muda pasti akan mengirim mereka ke markas besar Istana Wanlong. Dan kemudian Victoria akan bisa mengikuti petunjuk dan menemukan Istana Wanlong. Sebelumnya, ada konflik sensasional antara Istana Wanlong dan keluarga Wade. Jika Victoria benar-benar memusatkan petunjuk pada Istana Wanlong, hanya masalah waktu sebelum dia dapat melacak ke Tuan Muda. Dan kali ini tidak akan memakan waktu lama. Karena dengan metode Victoria, bahkan porter dari Istana Wanlong akan menceritakan semua yang ada di hadapannya. Tuan Muda pasti akan terungkap ketika saatnya tiba.
Setelah mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Charlie menjadi sangat serius. Apa yang dikatakan Vera masuk akal. Victoria mengalami kerugian gratis. Dan kali ini dia mulai memancing ular itu keluar dari lubangnya. Jika dia gagal memancing ular keluar dari gua kali ini, dia pasti akan memperkuat pertahanan seluruh stasiun. Pada saat itu, tindakan ribuan orang mungkin tidak bisa lepas dari pemutaran. Kini banyak orang di Istana Wanlong yang mengetahui identitasnya. Orang-orang ini sangat kuat bagi orang biasa. Tetapi bagi Victoria, mereka seperti semut. Karena Victoria memiliki banyak cara untuk membuka mulut mereka, dan bahkan membuka otak dan kesadaran mereka. Pada saat itu, tidak ada gunanya betapa setianya mereka kepadanya. Semua informasi yang ada di benak mereka akan seperti buku yang bisa dibacakan sesuka hati kepada Victoria, dan tidak akan ada lagi rahasia apapun. Memikirkan hal ini, Charlie tidak mau bertanya padanya. Menurut Nona Lafor, apa yang harus saya lakukan? Vera mengatupkan teguran dan berkata, Tuan Muda, dari sudut pandang keadilan, saya tentu saja berharap Tuan dapat menyelamatkan tentara mati yang telah dipenjarakan oleh perkumpulan penghancuran King seumur hidup, tetapi dari selamat dasar hatiku, saya hanya berharap Tuan mati. Demi keselamatan Tuan, tidak perlu memutuskan apakah akan melenyapkan atau tidak. Pada titik ini, Vera menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, meskipun kataku dapat mempengaruhi nasib ribuan tentara mati dan keluarganya, aku masih ingin mengingatkan Tuan Muda bahwa jika Tuan Muda masih ingin menyelamatkan para tentara mati itu, lain kali, mungkin yang terakhir. Kata-kata Vera membuat Charlie terdiam lama. Dia tahu bahwa apa yang disampaikan Vera sangat objektif dan realistis. Sekali karena terkejut. Setelah dua kejadian ini, Victoria tidak akan pernah memberikan kesempatan lagi untuk melarikan diri tanpa cedera. Pada saat itu, jika dia ingin menghancurkan stasiun tentara mati lagi, akan sulit untuk mengambil sisa tentara mati. Dalam hal ini, dia akan dihadapkan pada sebuah pilihan. Percaya menyerang markas perkumpulan penghancuran King dan melenyapkan pasukan aktif perkumpulan penghancuran King, sepenuhnya mengabaikan nyawa para tentara mati itu. Atau haruskah menghentikan penyerangan terhadap stasiun tersebut agar tidak melukai tentara mati itu dan keluarga mereka? Tampaknya apapun yang dipilih, akan terasa tidak pantas. Saat ini, Charlie bertanya kepada Vera, bagaimana jika saya memberi mereka penawarnya dan meminta mereka melarikan diri demi nyawa mereka? Vera menghela nafas. Lara tentara mati itu hampir tidak pernah bertahan di masyarakat. Mereka tidak memiliki status hukum dan tidak memiliki alat produksi apapun. Bahkan jika Anda memberi mereka penawarnya dan meminta mereka melarikan diri, saya khawatir itu akan sulit dapat melarikan diri dari perkumpulan penghancuran King. Jika setiap orang diberi uang tunai untuk diburu, ribuan orang mungkin harus mengemas beberapa koper hanya dengan uang tunai, yang bahkan lebih tidak realistis. Tentu saja, akan sulit untuk membunuh mereka semua jika mereka menghancurkan perkumpulan penghancuran King. Tetapi kurang dari itu, mereka masih bisa berhasil. Beberapa orang bisa dibebaskan, tetapi tidak 2 atau 3 dari 10 orang akan selamat. Charlie bertanya padanya, bagaimana jika kita memberi mereka penawarnya dan kemudian menyerahkan masalah kepada pemerintah negara tempat mereka ditempatkan? Pemerintah daerah harus bisa melindungi keselamatan orang-orang ini. Vera berpikir dan berkata, hal semacam ini bisa disebut skandal besar di bidang keamanan dalam negeri-negara manapun. Tidak ada yang akan merahasiakannya. Dan tentara mati ini bukanlah warga negara mereka. Dan saya tidak yakin apakah negara akan melindungi mereka atau tidak. Kemungkinan deportasi mungkin lebih tinggi, sehingga risikonya akan lebih besar. Berbicara tentang ini, Vera berkata, jika kita melihat masalah ini dengan lebih kejam, Tuan Muda hanya perlu meminta bantuan Inspektur Lee. Menggunakan kesadaran investigasi kriminalnya, kekuatan komputasi model AI, dan kemampuan data dan pemantauan Skyline, kita harus bisa menyelesaikan masalah ini. Sebagian besar tentara mati telah dicari. Tuan Muda dapat menyerahkan informasi ini kepada pemerintah negara tempat perkumpulan penghancuran King berada. Selama mereka belum sepenuhnya ditembus oleh perkumpulan penghancuran King, organisasi seperti bom waktu seperti itu pasti tidak akan ada di negara kita. Pada saat itu, tanpa tindakan Tuan Muda,
pemerintah dan tentara negara-negara ini akan melakukan yang terbaik untuk membasmi tempat di mana tentara mati ditempatkan. Murid mata Charlie menyusut dan dia mengerutkan keningnya. Dengan cara ini, tentara mati pada dasarnya tidak punya pilihan selain mati. Karena begitu Victoria memutuskan untuk mematahkan lengannya untuk bertahan hidup. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun pada tentara mati ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah meninggalkan stasiun, mengabaikan stasiun, dan menyerahkan tentara mati dan penjaga-penjagaan kepada pemerintah setempat. Tentara mati akan dibunuh oleh pasukan pemerintah jika mereka melawan dan menyerah. Dan mereka tidak akan mendapatkan penawarnya. Dan semuanya akan segera dibunuh. Bahkan jika mereka mengangkat tangan dan menyerah, tidak ada petunjuk berharga yang dapat diungkapkan kepada pemerintah. Bagaimanapun, semua rahasia yang mereka ketahui tentang perkumpulan penghancuran King hanyalah stasiun tempat mereka berada. Stasiun tersebut telah diambil, dan rahasianya tentu saja hilang. Saat dia berbicara, Charlie menghela nafas pelan. Jika kita menggunakan metode ini, para tentara mati dan penjaga ksatria itu pada akhirnya akan mati. Vera mengangguk ringan dan berkata, tentara mati dan keluarga mereka berjumlah mungkin puluhan ribu atau bahkan lebih besar. Tuan Muda harus menyadari kenyataan dan menyelamatkan mereka satu demi satu. Tidak mungkin menyelamatkan mereka, Charlie berkata. Saya mengerti apa yang dikatakan Nona Lafor. Tapi ini tentang puluhan ribu nyawa. Saya tidak tega membiarkan mereka mati. Vera menghela nafas dan berkata dengan keras, Tuan Muda bukanlah Tuhan. Jangan biarkan dirimu menanggung terlalu banyak tekanan. Meskipun nasib para tentara mati itu tragis, nasib orang-orang tak berdosa yang mati di tangan mereka bahkan lebih buruk lagi. Selama ratusan tahun, meskipun tentara mati terjebak oleh Victoria, mereka juga membantu kematian di desa dan kota. Saat menghadapi orang-orang yang tidak bersalah, mereka menjadi lebih kejam dan kejam. Saya telah menyaksikan banyak kejahatan dengan mata kepala sendiri, yang terlalu banyak untuk dijelaskan. Bahkan jika mereka diserahkan kepada hukum, banyak dari mereka akan dijatuhi hukuman mati oleh karena itu. Saya memohon kepada Tuan Muda untuk tidak memperlakukan mereka terlalu lembut, dan jangan membahayakan diri mereka sendiri dengan mengucapkan kata-kata yang baik kepada mereka. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Vera berpikir dengan tegas di dalam hatinya. Tuan Muda memiliki hati yang baik. Jika Anda tidak dapat membuat keputusan ini, biarkan saya menjadi penjahatnya. Charlie mendengarkan kata-kata Vera dan merenung untuk waktu yang lama. Kemudian dia teringat sesuatu dan bertanya, Nona Lafor, jika saya dapat mengambil rumah gubernur tentara kanan untuk saya gunakan sendiri, maka tentara mati di bawah komandonya akan siap membantu saya. Benarkah? Saya tidak perlu terburu-buru memberikan obat penawar kepada tentara mati ini, karena Victoria akan terus menyediakannya. Mata jernih Vera tiba-tiba bersinar, dan dia berseru, Victoria selalu melihat awal tetapi bukan akhir dari naga. Bahkan gubernur dari 5 rumah gubernur utama jarang memiliki kesempatan untuk melihatnya. Artinya jika Tuan Muda benar-benar memilikinya, akan sulit bagi Victoria menemukan kesempatan untuk mengambil alih rumah gubernur untuk digunakan sendiri. Setelah itu, dia berkata dengan sedikit khawatir, keluarga Wu Ben adalah keturunan langsung Victoria yang sebenarnya. Sejauh yang saya ketahui, mereka memiliki beberapa keahlian otomotif. Bahkan mereka yang tidak memiliki bakat pencerahan pun secara paksa tercerahkan oleh Victoria. Jika Anda ingin mengendalikan pikiran mereka bergantung pada pemikiran spesifik mereka. Dan jika ada orang seperti saya khawatir akan sulit untuk melanjutkan rencana Tuan Muda. Charlie mengangguk dan berkata, jika identitas gubernur istana gubernur tentara kanan dapat dikonfirmasi kali ini, saya dapat mencoba mencari terobosan darinya. Selama perjalanan jauh di malam yang gelap, Charlie dan Vera, yang telah meminum pil hijau abadi, pada dasarnya tidak merasakan kelelahan yang sama sekali. Keduanya juga menikmati perasaan bisa mentransformasikan secara terbuka tanpa rahasia atau gangguan apapun. Bagi satu sama lain, hanya mereka yang dapat berbagi semua rahasia mereka. Dan bagian dalam kendaraan yang bergerak adalah salah satu lingkungan paling pribadi. Sehingga mereka secara alami dapat berbicara dengan bebas di sini. Keduanya berbicara tentang Marcius. Dan dari Marcius hingga ayah Vera, Elijah. Berbicara tentang ayahnya, Vera tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya pada Charlie.
Ngomong-ngomong Tuan Muda, apa yang ditinggalkan oleh ayahku? Sebuah cincin. Apakah kamu menemukan kegunaan lain untuk itu? Charlie menahannya dan berkata, terlepas dari dua kegunaannya yaitu memukul ketika aku dekat denganmu, dan menyelamatkanku padamu sebelum aku mati, aku belum menemukan kegunaan lain dari itu. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, oh, ngomong-ngomong, mungkin karena nanti kita lebih sering bertemu. Sekarang aku dekat denganmu. Dia tidak bereaksi sama sekali. Vera berkata dengan serius, Tuan, saya selalu merasa bahwa cincin ini tidak hanya memiliki dua kegunaan ini. Benarkah? Charlie berkata, saya pikir keterampilan transmisinya sudah luar biasa. Saya masih belum menemukan cara untuk mencapai transmisi. Saya tidak tahu apakah itu menghancurkan manusia dan menyatukan mereka kembali pada tingkat atom. Atau apakah itu memecah manusia dan mengelompokkannya kembali pada tingkat atom. Seperti dalam film-film fiksi ilmiah, sebuah lubang cacing terbentuk di antara dua titik yang dapat dilewati secara instan. Tampaknya tidak realistis untuk berpikir bahwa cincin licik itu memiliki lebih banyak fungsi. Vera berkata, Guru, saya merasa meskipun guru saya tidak pernah menganggap ayah saya dan Victoria sebagai murid sejatinya, dia memberikan cincin ini kepada ayah saya di saat-saat terakhir. Dia sangat berharap ayah saya dapat lulus setelah dia meninggalkan Siwandasan. Lagi pula, dia juga seorang Cinahan, dan dia memiliki rasa keadilan nasional di dalam hatinya. Karena ini adalah niat awalnya, membayangkan jika cincin ini dapat membantu ayahku melarikan diri di saat kritis. Ini mungkin tidak dapat mendukung tugas berat memulihkan dinasti Han. Jadi aku yakin cincin itu pasti memiliki kegunaan lain yang luar biasa. Tetapi ayahku tidak punya waktu untuk menjelajahinya saat itu. Dan aku sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mempelajarinya. Kata-kata Vera memberi inspirasi pada Charlie. Dia merenung sejenak dan terpaku pada dirinya sendiri. Meskipun Marcius terobsesi dengan keabadian sepanjang hidupnya, dia masih memiliki sisa emosi dan keinginan. Ketika dia bertanya bahwa dia baru saja mencapai hasil, dia memang melakukan perjalanan khusus kembali untuk memenuhi janjinya kepada leluhur keluarga Jenson. Sayangnya leluhur keluarga Jenson tidak cukup beruntung untuk menunggunya beberapa hari. Kemudian dia mengasingkan diri di Gunung Siwanda. Namun dia gagal untuk menjauhkan diri dari urusan duniawi dan hiruk-pikuk dunia. Ketika dia melihat senior Lafor dan Victoria diburu oleh tentara King, dia adalah orang Cina Han dan menyerahkan terima kasihnya kepada mereka. Sepertinya dia memberikan cincin itu kepada senior Lafor dengan harapan dia bisa membantu dinasti Han. Kalau dipikir-pikir, dia tidak hanya mengungkapkannya dengan santai. Mungkin menurutnya, cincin itu benar-benar memiliki kemungkinan untuk membantu dinasti Han di era itu. Jika tidak, bagaimana seseorang yang hanya memiliki satu fungsi transmisi bisa mengalahkan jutaan pasukan dinasti Qing di saat krisis? Setelah mengatakan ini, dia bertanya kepada Vera, kemampuan tersembunyi apalagi yang menurut Nona Lafor memiliki cincin ini? Vera berkata, hamba tidak berani mengatakan. Tetapi formula dari pil 100 tikungan 1000 putaran pasti terkait dengan cincin itu. Motivasi terbesar Victoria yang ingin dicapai adalah mendapatkan formula untuk pil 100 tikungan 1000 putaran dan membuka miliknya sendiri dalam 500 tahun ke depan. Charlie mengangguk, mendecakkannya dan berkata, mungkin itu merupakan senjata ajaib yang berisi formasi serangan. Tapi saya belum cukup kuat dan belum bisa menemukan kemampuan di area ini. Saat dia berbicara, Charlie memegang kemudi dengan satu tangan. Dia mengeluarkan cincin dari sakunya dengan tangan lainnya, memegangnya di ujung jarinya. Charlie berkata dengan ragu, ketika Marcius menyerahkan cincin itu kepada senior Lafor, tentara King telah menyapu dataran tengah. Jika dia benar-benar berpikir benda ini dapat membantu senior Lafor mendukung dinasti Han, maka benda itu pasti memiliki kekuatan untuk menahan jutaan tentara. Charlie tiba-tiba merasa rindu. Jika spekulasi ini benar, maka cincin ini seharusnya merupakan artefak. Tentu saja, kemampuan transmisi ekstrim memang sangat kuat, tapi sepertinya lebih seperti skill pasif penyelamat nyawa. Jika mengandalkan skill pasif ini untuk menenangkan istana King di era itu, setidaknya ada puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang akan mati. Terlebih lagi, fungsi cincin ini tidak dapat digunakan berulang kali dengan cara ini. Setelah setiap kali digunakan,
Sejumlah besar energi spiritual harus disuntikkan ke dalamnya. Dirinya harus setengah mati dalam pemulihan dari luka-luka. Bahkan dirinya sendiri tidak dapat pulih. Mencoba memulihkan cincin itu bahkan lebih merupakan sebuah fantasi. Oleh karena itu, jika cincin itu hanya memiliki kemampuan ini, Marcius memberikannya kepada Elijah dan meminta keluar untuk membantu dinasti Han sendirian. Ini setara dengan serangga berkepala 9 dalam perjalanan ke barat yang berkata, pergi dan bunuh biksu Tang dan murid-muridnya adalah hal yang tidak masuk akal. Pada saat ini, Vera bertanya kepada Charlie, Tuan Muda telah memenuhi energi spiritual ke dalamnya sebelumnya. Pernahkah Anda menguji berapa banyak energi spiritual yang dapat ditampungnya? Charlie memiringkan kepalanya dan memikirkan dirinya sendiri. Siapapun yang berani terus mencobanya, setiap kali saya melakukannya, itu dapat menghabiskan hampir seluruh energi spiritual saya dalam waktu singkat. Saya menggunakan pil penguat untuk mengisi kembali energi spiritual saya. Itu menguras semuanya dalam sekejap. Saya telah mengulanginya beberapa kali dan masih belum ada tanda-tanda akan berhenti. Sepertinya tidak ada jumlah energi spiritual yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti jurang maut, pil penguat saya terbatas. Saya belum pernah mencobanya. Vera mengangguk sedikit untuk memahami. Aura sangat berharga. Sungguh rindu jika harus mencobanya tanpa henti. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, tetapi Tuan Muda, namun juga, cincin ini menyelamatkan nyawa Tuan Muda. Jika Tuan Muda tidak menambah energi spiritual ke dalamnya, saya khawatir cincin itu tidak akan memainkan peran yang menentukan dalam hal ini. Oleh karena itu, hamba yakin bahwa meskipun Tuan Muda meningkatkan kekuatannya, investasi dalam cincin itu pasti akan dihargai di masa depan. Itu menyelamatkan Tuan Muda sekali dan pasti tidak akan mengecewakannya di masa depan. Charlie mengangguk sedikit dan berkata, setelah saya kembali ke Tiongkok, saya akan meluangkan waktu untuk menyempurnakan kumpulan pil penguat lainnya. Kemudian saya akan keluar dan membuat kumpulan pil penguat. Saya ingin melihat apa efeknya. Kendaraan itu melaju selama hampir 10 jam di malam Nordik. Setelah kurang dari 2 jam siang hari, kendaraan itu segera berubah menjadi hitam pekat. Demi kenyamanan, keduanya memutuskan untuk langsung rumah peristirahatan keluarga kerajaan Nordik setelah sampai di Lingen. Rumah peristirahatan keluarga kerajaan Nordik dibangun di lereng landai puncak bukit di bagian utara Lingen. Sebuah jalan setapak mengarah langsung ke kaki gunung, dan jalan di depannya diblokir oleh gerbang besi. Charlie mengeluarkan kunci yang diberikan oleh pengurus keluarga kerajaan Nordik, keluar dari mobil, membuka gerbang besi, dan kemudian berkendara ke atas gunung. Pegunungan di sini tidak terlalu tinggi atau curam. Sebaliknya pegunungan di sini seperti menempatkan nasi yang terbalik di atas meja. Rumah liburan keluarga kerajaan Nordik ini merupakan bangunan kayu yang sangat sederhana dan elegan. Rumahnya sangat besar, dengan 9 kamar tidur, dan ruang tamu, ruang belajar, dan ruang makan. Charlie dan Vera memarkir mobil di depan pintu rumah liburan dan membuka pintu dengan kunci. Meskipun sudah lama tidak ada orang yang tinggal di sini, keluarga kerajaan memiliki personel khusus yang datang ke pintu secara teratur untuk memberikan ventilasi dan bersih. Sehingga ruangan bersih, dan cuaca di sini relatif kering, sehingga tidak ada bau aneh di dalam kamar. Di tengah ruang tamu yang besar, terdapat perapian asli. Berbeda dengan banyak orang di kota yang menggunakan perapian sebagai elemen dekorasi. Perapian di sini adalah sumber pemanas sebenarnya untuk sebuah rumah. Di musim dingin, pegunungan tertutup salju dan udara dingin datang dari utara. Cuaca di sini sangat dingin. Charlie melihat beberapa potongan kayu bakar di samping perapian. Dia mengambil beberapa dan menyalakannya. Saat api di perapian menyala semakin terang dan semakin panas, rasa dingin di rumah liburan terus-menerus hilang. Suhu secara bertahap mencapai suhu yang nyaman. Vera mengamati tata letak dan struktur rumah liburan dan kembali. Dia berkata kepada Charlie, Tuan, kamar-kamar di sini sangat bagus dan lengkap. Setiap lantai memiliki suite besar yang mirip dengan kamar tidur utama. Jika Anda tidak setuju, mengapa tidak tinggal di kamar terbesar di lantai pertama? Hamba tinggal di sebelah Tuan Muda. Charlie berkata dengan santai, aku akan menyerahkan kamar terbesarmu. Aku akan tidur di kamar sebelahmu. Vera tidak menolak. Dia berkata kepada Charlie sambil tersenyum. Semuanya terserah pengaturan Tuan Muda. Saat dia mengatakan itu,
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat keluar jendela dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan, lihat. Aurora." Charlie mendengar suara itu dan melihat sekelilingnya. Dia melihat di luar jendela di sisi utara rumah liburan. Di langit tidak jauh, cahaya aneh yang sebagian besar berwarna hijau dan dilengkapi dengan warna lain, muncul dan terus berubah. Ini sangat mirip dengan fenomena ionisasi tertentu yang dilihat oleh para peneliti ilmiah. Dan ketika fenomena ini menyebar ke seluruh langit dan bumi di depan mata Anda, guncangannya sungguh membuat jantung berdebar-debar. Ini pertama kalinya Charlie melihat aurora. Indah dan mengharukan, tapi juga penuh misteri. Vera dengan bersemangat meraih tangan Charlie dan berseru, "Tuan, ayo lihat di luar." Charlie datang ke sini hanya untuk menonton aurora bersama Vera. Jadi bagaimana dia bisa menolak? Jadi dia pergi bersamanya. Mengamati dari jendela di dalam rumah. Kurang lebih seperti memandang langit dari dalam sumur. Setelah keluar, dia menyadari bahwa aurora yang tiba-tiba muncul membentang di seluruh langit malam. Aurora yang berputar dan berkedip seperti mimpi buruk yang terjepit di antara langit dan bumi, membuat Charlie terpesona. Vera menghela nafas. Rumah yang meminjamkan Ratu Helena kepada kita sangat sempurna. Kita dapat mengamati sebagian besar aurora dari jarak dekat tanpa harus melewati pegunungan. Mereka yang tinggal di bawah pegunungan menginginkannya. Tidak mudah untuk melihat aurora. Pemandangannya terhalang oleh gunung. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendaki gunung. Charlie tersenyum dan setuju. Tampaknya keluarga kerajaan Nordik membeli lokasi terbaik di negara ini untuk melihat aurora. Saat dia berbicara, Charlie tiba-tiba merasakan sakit berdenyut yang tidak dapat dijelaskan di kepalanya. Ada suara mendengung, seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari otaknya. Saat dia menggosok pelipisnya, Vera tiba-tiba menunjuk ke langit dan berseru, "Cepatlah, Tuan. Lihat, penampilan aurora berubah." Ketika Charlie mendengar ini, dia mengabaikan sakit kepalanya yang membelah dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah munculnya aurora. Saat melihat aurora yang semula vertikal seperti gelombang antara langit dan bumi, tiba-tiba seolah dipengaruhi oleh suatu kekuatan. Perlahan-lahan mulai berputar ke arah yang sama seperti pusaran udara hingga pecah menjadi molekul. Titik cahaya yang tak terhitung banyaknya mulai berputar perlahan di udara. Charlie terkejut saat melihatnya. Dan Vera berseru, "Ini, mengapa aurora ini tiba-tiba terlihat seperti kunang-kunang yang tak terhitung banyaknya?" Charlie sangat setuju dan berkata, "Nona Lafor menggambarkannya dengan sangat tepat. Area aurora yang awalnya luas ini sekarang tampak seperti telah berubah menjadi kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang kunang-kunang itu mulai pecah dan berputar di sekitar pusatnya. Sungguh saya tidak mengerti mengapa ini terjadi." Vera berkata dengan sungguh-sungguh. "Kelihatannya seperti kunang-kunang. Tapi ini bukan kunang-kunang. Aurora ini seperti gelombang. Meskipun gelombang tersebut terdiri dari tetesan air yang tak terhitung jumlahnya, tidak mungkin tetesan air tersebut melanggar hukum fisika. Gelombangnya, sepertinya ini agak salah." Saat sedang berbicara, Vera tiba-tiba menunjuk ke pusaran hijau yang berputar di udara dan berseru, "Lihat, Tuan. Aurora sepertinya berubah bentuk." Melihat pusaran itu lagi, ia tidak lagi berputar secara vertikal antara langit dan bumi. Pusaran tersebut tampak hidup, dan mulai miring ke arah bidang horizontal hingga benar-benar sejajar dengan permukaan laut. Charlie dan Vera menyaksikan pusaran udara berputar dari bawah, dan mereka bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik Vera, dan keduanya berlari menuju berputar-berputar di atas bukit. Meskipun Vera kehabisan napas, dia tidak berani mempertahankan hal yang sama. Dia mengikuti ritme Charlie dengan seluruh kekuatan. Setelah beberapa saat, mereka berdua sampai di bawah pusaran air. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat aliran udara hijau yang terdiri dari titik-titik lampu berputar diam-diam di atas kepala mereka. "Ini terlihat seperti ini." Ya, Vera berpegangan tangan dengan Charlie di samping, mengangkat kepalanya. Vera berseru. Titik cahaya yang tak terhitung banyaknya berputar tanpa suara di udara. "Perasaan ini seperti gelombang megah Bima Sakti saat saya menyaksikan Bima Sakti di dataran tinggi Qinghai Tibet." Setelah itu, dia bertanya kepada Charlie, "Tuan, apa fiskalnya? Saya merasa ini pasti bukan fenomena alam. Pasti ada kekuatan yang mempengaruhi aurora." Charlie berseru,
Saya hanya merasakan ada sesuatu yang keluar dari pikiran saya. Saya tidak tahu apakah itu ilusi. Oleh karena itu, dia segera mengambil cincin yang diberikan Vera kepadanya. Dan menemukan bahwa cincin itu masih ada dan belum hilang. Terlebih lagi, cincin saat ini tidak bergerak sama sekali. Dan rasanya Aurora tidak ada hubungannya dengan itu. Melihat Charlie mengeluarkan cincin itu, Vera dengan cepat bertanya kepadanya, "Tuan, apakah Anda merasakan ada perubahan pada cincin itu? Atau ada yang membeku?" "Tidak," Charlie berkata. "Saat ini tidak bernyawa dan tidak ada gerakan yang sama sekali." "Sepertinya tidak ada ringkasannya." Vera buru-buru bertanya, "Apakah muda Tuan memiliki senjata ajaib lain di tubuhnya?" "Senjata ajaib," Charlie berkata sambil tersenyum. "Saya memiliki token guntur, yang terbuat dari kayu sambaran petir ibu puca, tetapi sepertinya tidak ada gerakan." Vera bertanya lagi, "Selain itu, apakah tidak ada yang lain?" "Tidak ada lagi," Charlie berkata. "Senjata magis asli sangat berharga. Senjata magis asli yang saya peroleh sejauh ini hanya dua. Satu adalah cincin yang Anda berikan kepada saya. Dan yang lainnya adalah cincin yang Anda berikan kepada saya. Benda itu adalah kuali obat yang diberikan oleh kepala Taizen Dao." Vera bertanya, "Tuan, apakah Anda membawa kuali obat?" Charlie tersenyum pahit dan berkata, "Benda itu kira-kira berukuran sama dengan kepalaku. Dan tidak nyaman untuk dibawa kemana-mana. Selain itu, aku takut seseorang akan melihatnya dan memiliki niat buruk. Aku meninggalkannya di Aurus Hill." Vera mengangguk dan berkata, "Ini bukan cincin. Ini bukan kuali obat. Jadi apa sebenarnya yang mempengaruhi Aurora?" Charlie bertanya padanya, "Mungkinkah itu efek medan magnet?" Vera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak mungkin. Prinsip pembentukan Aurora membuatnya tidak mungkin memiliki bentuk seperti itu." Saat dia sedang berbicara, Vera berseru lagi, "Tuan, lihat. Aurora berubah lagi." Charlie melihat lebih dekat dan melihat titik cahaya berputar-putar yang awalnya seperti bima sakti tiba-tiba mulai terbagi menjadi 4 bagian seperti kue berkumpul. Semakin cepat dan semakin cepat. Kepadatannya semakin tinggi. Bentuknya seperti salib 2 huruf Z tiba-tiba muncul di langit. Vera ekspresi sangat ketakutan. Dia berkemah, "Tuan, bagaimana Aurora bisa berubah menjadi swastika?" Charlie mengatakan bahwa gambar ini tampak familiar. Ternyata itu adalah swastika yang digunakan oleh banyak agama swastika. Saat ini, bentuk swastika telah terbentuk sempurna, lalu perlahan berputar di langit di atas kepala kedua orang tersebut. Vera tercengang. Dia telah percaya pada agama Buddha sejak dia masih kecil. Sekarang dia melihat Aurora tiba-tiba menunjukkan pemandangan seperti itu. Hatinya yang saleh mendorongnya untuk segera berlutut, mengatupkan kedua tangannya, dan membacanya di dalam hati-hatinya. Gadis kecil Vera lahir pada tahun kedua Longwu di dinasti Ming Selatan. Di selatan Yunan. Saya percaya pada agama Buddha sepanjang hidup saya dan berbuat baik. Saya berharap Buddha akan melindungi Tuan Muda dan balas dendam besarnya akan terbalas dan pencapaian besarnya akan berhasil." Tepat ketika Vera sedang berdoa memohon berkah Buddha untuk Charlie, Charlie melihat ke arah swastika yang berputar perlahan di langit dan tiba-tiba berkata, "Dilihat dari bawah. Pola ini terlihat seperti swastika religius. Ini memiliki arti yang baik. Tapi kalau dilihat dari langit, tidak terlihat seperti logo Nazi Jerman." Kedua logo tersebut kebetulan sepenuhnya merupakan bayangan cermin. Dan benda tersebut selalu berputar. Kamu tidak dapat memastikan apakah itu benar ke samping atau lurus. Jika kamu melihatnya dari pesawat, seolah-olah Tuhan akan membangkitkan Nazi. Vera baru saja selesai berdoa untuk Charlie di dalam hatinya. Dan hendak berdiri ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata ini. Dia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh mendengarkan samar-samar berkata, "Tuan Muda, saya akan melakukan yang terbaik di masa depan." Charlie tampak sedih dan berkata, "Saya tidak bercanda dengan Buddha. Tetapi swastika memiliki dua arti yang berbeda jika dilihat dari atas dan ke belakang." Vera berkata tanpa daya, "Tempat ini dekat dengan lingkaran Arktik. Kecil kemungkinannya ada pesawat yang terbang di atasnya. Pemandangan ini dapat dilihat oleh orang-orang di darat. Dengan kata lain, kita seharusnya melihatnya." Charlie bertanya padanya, "Maksudmu, seseorang dengan sengaja ingin kita melihat adegan ini?" Vera berkata, "Apakah itu disengaja atau tidak? Saya tidak tahu.
Tapi saya yakin semua ini pasti ada penyelesaiannya dengan Tuan Muda. Meskipun Charlie juga merasa bahwa penglihatan ini seharusnya ada pada dirinya, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun untuk sementara waktu. Tepat ketika dia sedang bingung, swastika yang berputar di udara berputar semakin cepat. Banyak titik cahaya sporadis bahkan terlempar dengan putaran kecepatan tinggi. Seluruh swastika itu seperti kembang api yang berputar, terus-menerus memancarkan cahaya terang dan menyilaukan keluar. Cahaya dan bayangan hingga terbakar menjadi abu. Segera setelah itu, titik-titik cahaya yang terlempar ke langit itu bergantian secara bergantian dengan frekuensi yang berbeda-beda. Untuk sementara waktu, tampak seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar di puncak gunung di musim panas, seperti mimpi. Dan dengan frekuensi kedipan yang berbeda dari titik-titik cahaya ini, Charlie tiba-tiba menemukan bahwa dengan kilatan tertentu, titik-titik cahaya di langit yang menyala pada saat yang sama membentuk sebuah gambar udara. Gerakan yang aneh. Setelah itu, titik cahaya yang berkedip membuat isyarat sebelumnya menghilang. Dan beberapa detik kemudian, gestur baru muncul. Charlie bertanya pada Vera, apakah Nona Lavor melihat gerakan itu? Vera menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan ragu. Gerakan apa yang Tuan Muda bicarakan? Charlie menunjuk gerakan ketiga di langit dan berkata, itu dia. Lihat, bintang-bintang itu bersinar secara bersamaan. Apakah terlihat seperti aslinya? Apa yang saya katakan agak abstrak, tetapi ketika melihat konstelasi, jika melihat bintang-bintang ini dengan model pemikiran sendiri, Anda dapat melihat bahwa mereka memang membentuk suatu pola. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.